Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terpergok mencuri, seorang remaja diarak warga ke kantor balai desa di Kabupaten Pati sambil memikul pisang. Gara-gara saling ejek, seorang satpam di Kabupaten Demak gegar otak akibat dianiaya sekelompok orang termasuk seorang guru. 2 karyawan pabrik briket menderita luka-luka akibat tertimpa atap pabrik yang diterjang angin kencang. Ya, kita awali informasi pertama, kedapatan mencuri pisang di kebun warga. Seorang remaja diarak ke balai desa sejauh 5 km di Desa Gunung Sari, Kabupaten Pati. Pemilik kebun mengintai pelaku karena kerap kehilangan pisang saat hendak panen. Karena kedapatan mencuri pisang, remaja berusia 17 tahun ini diarak warga dari kebun pisang ke balai desa Gunung Sari di Kecamatan Telogobungu, Kabupaten Pati. Dari video amatir terlihat pelaku diarak sambil memikul 4 sisir pisang dengan telanjang dada. Sebenarnya pelaku mencuri 4 tanam pisang, namun karena warga kasihan, pelaku hanya memikul 4 sisir pisang. Aksi warga terjadi setelah sebelumnya pemilik kebun kehilangan 11 tanam pisang yang mau dipanen. Karena kesal, pemilik kebun akhirnya mengintai pelaku seharian. Pada sore hari, pelaku terpergok masuk ke kebun dan mencuri pisang. Pelaku ditangkap pemilik kebun saat menaikkan pisang ke atas motor. Pemilik kebun sebenarnya tidak berniat mengarak pelaku ke balai desa. Namun karena banyak warga yang berdatangan, akhirnya ia membiarkan pelaku diarak ke balai desa. Pas pada sore hari itu, sekitar jam 4 itu ada pemuda datang, Mas. Di jalan tadi, terus saya intai terus sampai dia masuk ke lokasi saya. Terus dia sudah motong 2 tundun, Mas, tapi belum saya tangkap karena baru 2 tundun. Masih saya intai terus sampai dia motong 4 tundun. Lah barulah mereka saya tangkap. Pelaku bukan warga desa setempat, ia berasal dari kecamatan lain. Ia sengaja datang hendak mencuri pisang. Pelaku juga ternyata bukan kali pertama mencuri pisang di kebun yang sama. Ini adalah kali kedua. Pisang dijual pelaku pertanan seharga Rp40.000. Dari hasil interogasi kemarin, bahwa pelaku ini telah melaksanakan kegiatan 2 kali. 2 di tempat yang sama, kemudian dijual seharga dengan Rp40.000. Terus yang kedua ini kebetulan pemilik pisang ini nyanggong, sehingga akhirnya didapati si anak ini yang melakukan mengambil pisang tersebut. Meski demikian, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, seorang remaja yang tertangkap basah mencuri pisang di kebun warga diarak keliling kampung. Video viralnya menuai simpati usai kondisinya yang diketahui putus sekolah karena biaya. Video remaja berinisial A diarak keliling desa bersama pisang hasil curiannya viral di media sosial. Nyaris sepanjang jalan ia dihujani sorakan warga. Narasi yang menceritakan sang remaja merupakan yatim piatu mencuri rasa iba warganet. Ia bahkan disebut nekat mencuri pisang untuk makan sang adik. Bantuan pun berdatangan. Ada yang menawarkan bantuan uang dan pendidikan gratis bagi pelaku dan adiknya. Meski tak seluruh narasi yang beredar fakta adanya. Ditinggal ibunya 6 tahun yang lalu. Kemudian untuk bapaknya ini sudah pergi, informnya sudah menikah lagi di desa lain, sehingga anak ini statusnya sekarang ya piatu. Dirawat tidak punya ibu, yang dirawat oleh kakek dan neneknya di rumah Berjagung Tranggil. Jadi yang bekerja, yang menghidupi keluarganya ini ada yang kakeknya bekerja sebagai buruh harian. Apalagi menurut pemilik kebun, pencurian pisang itu bukan pertama kali terjadi. Pas pada sore hari itu, sekitar jam 4 itu ada pemuda datang, Mas. Di jalan tadi, terus saya intai terus sampai dia masuk ke lokasi saya.
Terus dia sudah motong 2 tundun mas, tapi belum saya tangkap karena baru 2 tundun. Masih saya intai terus sampai dia motong 4 tundun. Lah barulah mereka saya tangkap. Pencurian dan kenakalan remaja tentu tak dapat dibenarkan. Namun hukuman sosial belum tentu memberi efek jera, sebaliknya meninggalkan trauma. Pelaku yang putus sekolah diharapkan bisa kembali melanjutkan pendidikan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Seorang pencuri spesialis rumah kosong ditangkap jajaran Polres Sragen setelah sidik jari pelaku terungkap. Istri pelaku begitu emosi, begitu mengetahui suaminya ternyata pencuri. Istri Suparno tidak kuasa menahan emosi begitu mengetahui suaminya ternyata seorang pencuri. Ia memarahi suaminya saat ditangkap kepolisian Resort Sragen. Suparno asal Ngawi, Jawa Timur dibekuk Satuan Reskrim Polres Sragen di rumahnya. Polisi mendapati motor sport dan uang hasil curian di kamar pelaku. Pelaku teridentifikasi mencuri di sebuah rumah kosong berdasarkan sidik jari yang tertinggal di lokasi. Pelaku membobol rumah melalui jendela sehingga korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Yang diambil yang pertama kaitannya dengan uang kisaran 30 juta dan juga perhiasan 100 gram kurang lebih. Pencuri dengan menjebol jendela menginikan untuk jari-jari atau jeruji, lalu masuk dan juga mengambil di dalam kamar atau ruangan rumah. Pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian sehingga terancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kita ke informasi selanjutnya, seorang guru di Kabupaten Demak ditangkap polisi usai diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang satpam. Akibat penganiayaan, korban mengalami gegar otak. Hendy Agus Prasetya terluka di bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat hantaman benda tumpul. Pria yang berprofesi sebagai satpam itu terluka usai menjadi korban penganiayaan 4 pria di Desa Karangawen, Kabupaten Demak. Para pelaku menganiaya korban lantaran kesal saling ejek. 1 dari 4 pelaku merupakan guru. Atas kejadian tersebut, para pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan. Motifnya kelihatannya jengkel atau kecewa ya, karena dari keterangan para pelaku sebelumnya itu sempat terjadi ya seperti ejekan lah semacam itu. Kejadian ya sedikit ada pengaruh minuman keras, namun tidak. Sementara korban yang mengalami gegar otak dan tak bisa melihat masih dirawat intensif di Rumah Sakit Ketileng, Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak.